Seorang pria berpenampilan lusuh masuk ke sebuah warteg sederhana di desa kecil. Jaketnya penuh debu, sandalnya usang, dan motornya tua hingga membuat beberapa orang langsung memandang rendah padanya. Saat ia selesai makan dan merogoh sakunya, wajah pria itu mendadak pucat. Dompetnya hilang. Dalam hitungan detik, suasana warteg berubah ricuh. Pemilik warteg mulai curiga, para pelanggan menatap sinis, bahkan ada yang menuduhnya penipu yang sengaja ingin makan gratis. Pria itu hanya diam menahan malu saat semua orang menghina dan mempermalukannya di depan banyak pelanggan. Namun di tengah keributan itu, seorang gadis desa sederhana tiba-tiba berdiri dan membayarkan seluruh makanannya tanpa ragu sedikit pun. Tak ada yang menyangka pria yang diperlakukan seperti orang miskin itu ternyata adalah CEO muda miliarder pemilik perusahaan besar di Jakarta yang sengaja menyamar untuk mencari arti kehidupan. Dan sejak pertemuan sederhana di warteg itu, hidup mereka berdua berubah selamanya menjadi kisah cinta yang mengharukan dan penuh air mata. Pagi itu, desa kecil di pinggiran kota masih diselimuti udara sejuk. Deretan sawah hijau membentang luas di sisi jalan. Sementara suara ayam dan motor warga saling bersahutan memecah suasana tenang. Di pertigaan jalan desa, berdirilah sebuah warteg sederhana beratap seng tua milik Burina. Meski kecil dan sederhana, warteg itu selalu ramai karena masakannya terkenal enak dan murah. Di warteg itulah Sinta menghabiskan hampir seluruh waktunya. Sinta adalah gadis desa berusia 23 tahun yang dikenal ramah dan pekerja keras. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ia membantu ibunya mencari nafkah dengan menjaga warteg setiap hari. Meski hidup pas-pasan, Sinta tak pernah malu dengan keadaannya. Senyumnya selalu hangat kepada siapa saja yang datang makan. Pagi itu seperti biasa, Sinta sibuk menata lauk di etalase kaca. Ada orek tempe, telur balado, ayam goreng, hingga sayur lodeh yang aromanya menggoda siapapun yang lewat. "Sin, tolong antar teh buat meja depan," panggil Burina dari dapur. "Ya, Bu," jawab Sinta cepat sambil tersenyum. Tak lama kemudian, sebuah motor tua berhenti tepat di depan warteg. Motor itu tampak penuh debu seperti habis menempuh perjalanan jauh. Pengendaranya turun perlahan. Seorang pria tinggi dengan wajah tampan namun terlihat lelah. Ia mengenakan jaket sederhana dan celana kusam yang membuatnya tampak seperti perantau biasa. Beberapa pelanggan melirik sekilas, lalu kembali makan tanpa peduli. Pria itu adalah Arga. Tak ada seorang pun di desa itu yang tahu bahwa Arga sebenarnya seorang CEO muda pemilik perusahaan teknologi besar di Jakarta dengan kekayaan miliaran rupiah. Selama bertahun-tahun hidup di tengah kemewahan, rapat bisnis, dan tekanan perusahaan, Arga merasa hidupnya kosong. Semua orang di sekelilingnya hanya mendekat karena uang dan jabatan. Karena itulah ia memutuskan pergi diam-diam tanpa pengawal maupun mobil mewah. Ia ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Arga masuk ke warteg dan duduk di sudut ruangan. Pandangannya memperhatikan suasana sederhana di tempat itu. Meski kecil, warteg tersebut terasa hangat dan penuh ketulusan. Sesuatu yang jarang ia rasakan di kota besar. "Mau pesan apa, Mas?" tanya Sinta ramah. Arga sedikit terdiam menatap wajah gadis itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang berbicara kepadanya tanpa rasa takut ataupun menjilat. "Nasi, telur balado, sama es teh saja," jawab Arga pelan. "Baik, Mas." Beberapa menit kemudian, Sinta mengantarkan pesanan. Arga makan dengan lahap. Entah kenapa, makanan sederhana itu terasa jauh lebih nikmat dibanding hidangan mahal di restoran bintang 5 yang biasa ia datangi. Namun saat selesai makan dan hendak membayar,
Wajah Arga mendadak berubah panik. Tangannya mencari ke semua saku jaket dan celana. Kosong. Dompetnya hilang. Arga langsung teringat bahwa tadi pagi ia sempat berhenti di pom bensin kecil sebelum masuk desa. Mungkin dompetnya jatuh di sana. "Kenapa, Mas?" tanya Sinta heran. Dompet saya hilang," jawab Arga pelan. Suasana warteg langsung berubah hening. Beberapa pelanggan mulai berbisik sinis. "Halah, alasan klasik," celetuk seorang pria sambil tertawa kecil. "Awas loh Bu, bisa jadi penipu," sahut pelanggan lain. Wajah Arga memerah menahan malu. Seumur hidup, ia tak pernah berada dalam situasi seperti ini. Bu Rina mulai terlihat bingung. "Mas, kalau nggak punya uang bilang dari awal dong," ucap salah satu pelanggan dengan nada merendahkan. Arga mencoba menjelaskan, tetapi semakin ia bicara, semakin banyak orang memandang rendah padanya. Saat itulah Sinta maju mendekat. "Sudahlah Bu, biar saya yang bayar makan Mas ini," ucapnya tenang. Semua orang langsung terdiam. Arga menatap Sinta penuh terkejut. "Tidak usah, nanti saya ganti," katanya cepat. "Nggak apa-apa Mas, saya percaya kok," jawab Sinta sambil tersenyum kecil. Kalimat sederhana itu membuat hati Arga tersentuh. Di saat semua orang menghina dan meremehkannya, hanya gadis desa itu yang memilih percaya kepadanya. Dan tanpa Sinta sadari, sejak saat itu, hidup mereka mulai berubah selamanya. Sejak kejadian memalukan di warteg itu, Arga tak bisa melupakan wajah Sinta. Di tengah hidupnya yang penuh kepalsuan dan orang-orang bermuka dua, hanya gadis desa itu yang memperlakukannya dengan tulus tanpa memandang penampilan ataupun status. Keesokan harinya, Arga kembali datang ke warteg Bu Rina. Pagi itu warteg belum terlalu ramai. Sinta sedang menyapu lantai sambil sesekali membantu ibunya memasak di dapur. Saat melihat Arga datang dengan motor tuanya, Sinta tampak sedikit terkejut. "Mas, datang lagi?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Arga mengangguk pelan. "Saya mau bayar utang makan kemarin," jawabnya sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Sinta terkekeh kecil. "Kirain gak balik lagi." Arga ikut tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Entah kenapa, berada di dekat Sinta membuat pikirannya jauh lebih tenang. Hari itu, Arga sengaja duduk lebih lama di warteg. Ia membantu membereskan meja kosong ketika warteg mulai ramai. Awalnya, Sinta merasa tidak enak melihat pelanggan membantu pekerjaan mereka. "Mas, nggak usah bantu, nanti saya aja," ucap Sinta. "Gak apa-apa, lagi juga saya nganggur," jawab Arga santai. Sinta tertawa kecil mendengar jawaban itu. Sejak saat itu, Arga mulai sering datang ke warteg. Kadang pagi, kadang sore, bahkan terkadang malam sebelum warteg tutup. Warga desa mulai mengenalnya sebagai pria pendiam yang suka membantu di warteg Bu Rina. Meski sederhana, Arga selalu bersikap sopan kepada semua orang. Ia membantu mengangkat karung beras, memperbaiki kursi rusak, bahkan mencuci piring ketika warteg sedang ramai. Bu Rina mulai menyukainya. "Jarang ada laki-laki rajin seperti kamu," puji Bu Rina suatu sore. Arga hanya tersenyum kecil. Sementara itu, kedekatan Arga dan Sinta perlahan semakin terasa. Mereka sering mengobrol di sela kesibukan warteg. Sinta bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang mimpinya ingin memperbesar warteg ibunya agar tak terus hidup kesulitan. "Aku pengen ibu gak capek lagi kerja tiap hari," ucap Sinta pelan. Arga memandang gadis itu diam-diam. Ia kagum
Karena di balik kesederhanaannya, Sinta memiliki hati yang begitu besar. "Kalau kamu sendiri, punya mimpi apa, Mas?" tanya Sinta balik. Arga terdiam beberapa detik. Untuk pertama kalinya, ia bingung menjawab pertanyaan sederhana itu. Selama ini hidupnya hanya dipenuhi target perusahaan, keuntungan bisnis, dan ambisi tanpa akhir. Ia punya segalanya, tapi tidak pernah benar-benar bahagia. "Saya cuma pengen hidup tenang," jawab Arga akhirnya. Jawaban itu membuat Sinta menatapnya heran. "Kalau lihat Mas sekarang sih, kayaknya hidupnya santai banget." Arga hanya tersenyum tipis sambil menahan kenyataan besar tentang dirinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Jalanan mulai sepi dan listrik tiba-tiba padam di seluruh area warteg. Burina panik karena persediaan makanan belum dibereskan. Sementara Sinta terlihat ketakutan. "Aduh, gimana ini?" ucap Burina cemas. Tanpa banyak bicara, Arga langsung mengambil senter kecil dari motornya, lalu memeriksa meteran listrik di samping warteg. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. "Wah, nyala!" seru Sinta senang. Burina tersenyum lega. "Kamu memang banyak akalnya, Ga." Arga tersenyum kecil. Namun saat hendak pulang, ia melihat Sinta duduk termenung di depan warteg. "Ibumu kenapa?" tanya Arga pelan. Sinta menunduk. "Ibu sebenarnya lagi sakit akhir-akhir ini. Tapi beliau maksa tetap kerja karena kami butuh uang." Nada suara Sinta terdengar sedih. Malam itu, tanpa sepengetahuan Sinta, Arga pergi membeli obat ke apotek yang masih buka di kota kecil dekat desa. Ia kembali hampir tengah malam, hanya untuk memberikan obat itu kepada Burina. Sinta benar-benar terharu. "Mas, gak perlu repot-repot begini," katanya pelan. "Gak apa-apa, saya cuma pengen bantu." Hujan malam itu turun semakin deras. Di bawah lampu warteg yang redup, Sinta diam-diam mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia merasa nyaman saat bersama Arga. Bukan karena harta atau penampilan, tetapi karena perhatian kecil yang selalu diberikan pria itu dengan tulus. Namun di sisi lain, Arga mulai merasa takut. Semakin lama ia dekat dengan Sinta, semakin sulit baginya menyembunyikan identitas asli sebagai CEO miliarder. Ia tahu, jika suatu hari rahasia itu terbongkar, semuanya mungkin akan berubah. Dan Arga belum siap kehilangan satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan tulus sebagai manusia biasa. Hari-hari berlalu begitu cepat. Kehadiran Arga kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil di warteg Burina. Warga desa mulai terbiasa melihat pria itu membantu mengangkat galon, membersihkan meja, atau sekedar duduk menikmati kopi sambil mengobrol dengan para pelanggan. Namun, tak semua orang menyukai keberadaan Arga. Beberapa pria desa mulai merasa iri karena melihat kedekatan Arga dan Sinta yang semakin jelas. Salah satunya adalah Denny, pemuda setempat yang sejak lama menaruh hati pada Sinta. Menurut Denny, Arga hanyalah pria pengangguran yang numpang hidup di desa. "Ngapain sih kamu dekat sama cowok gak jelas begitu?" sindir Denny suatu sore saat membantu mengantar barang ke warteg. Sinta langsung memasang wajah kesal. "Mas Arga orang baik." "Baik dari mana? Kerja aja gak jelas," balas Denny meremehkan. Sinta memilih diam. Tetapi dalam hati ia tak suka mendengar Arga dihina seperti itu. Sementara itu, Arga sebenarnya mulai bimbang. Sudah hampir 1 bulan ia tinggal diam-diam di desa tersebut. Di Jakarta, kantor pusat perusahaannya mulai kacau karena banyak keputusan penting tertunda.
Ponselnya dipenuhi ratusan pesan dan panggilan dari asistennya. Tetapi semuanya sengaja ia abaikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga merasa bahagia menjalani hidup sederhana. Pagi itu, suasana warteg cukup ramai. Sinta terlihat sibuk melayani pelanggan, sementara Arga membantu membereskan meja makan. Tiba-tiba, suara mobil mewah terdengar memasuki jalan desa. Sebuah mobil hitam panjang berhenti tepat di depan warteg. Semua warga langsung menoleh penasaran. Beberapa pria berpakaian rapi turun dengan wajah panik. Salah satu dari mereka buru-buru masuk ke warteg sambil melihat ke segala arah. Dan saat matanya menemukan Arga, "Pak Arga!" Suasana mendadak hening. Arga membeku di tempat. Pria itu langsung menghampirinya dengan wajah lega. "Pak, akhirnya kami menemukan Anda. Semua direksi panik mencari Bapak selama berminggu-minggu." Sinta yang sedang membawa teh langsung terdiam. "Pak Arga?" gumamnya pelan. Beberapa pelanggan mulai saling berpandangan bingung. Arga menghela napas panjang. Ia tahu, rahasia itu akhirnya terbongkar juga. Asisten pribadinya kemudian menyerahkan sebuah jas mahal dan tablet berisi laporan perusahaan. "Kondisi perusahaan sedang kacau, Pak. Investor terus menanyakan keberadaan Anda." Belum sempat Arga menjawab, televisi kecil di sudut warteg tiba-tiba menayangkan berita siang. CEO muda perusahaan teknologi terbesar di Jakarta, Arga Mahendra, akhirnya ditemukan setelah menghilang selama beberapa minggu. Foto Arga langsung muncul jelas di layar televisi. Semua orang syok. Sendok milik salah satu pelanggan bahkan jatuh ke lantai karena terlalu terkejut. "Ya ampun, dia CEO miliarder," bisik seseorang. "Serius, itu orang kaya raya," sahut yang lain tak percaya. Wajah Denny langsung pucat pasi. Orang-orang yang dulu menghina Arga kini hanya bisa saling menatap malu. Mereka teringat bagaimana dulu mereka menuduh Arga penipu hanya karena tak bisa membayar makan di warteg. Sinta sendiri masih terpaku menatap televisi. Dadanya berdebar keras. Pria sederhana yang selama ini membantu mencuci piring dan mengangkat galon ternyata adalah seorang CEO terkenal. Arga perlahan berdiri dan menatap semua orang. Tak ada kesombongan sedikit pun di wajahnya. Ia justru terlihat lelah. "Saya minta maaf sudah menyembunyikan identitas saya," ucapnya tenang. Tak ada yang berani bicara. Arga kemudian menoleh ke arah Sinta yang masih diam mematung. "Sinta." Namun gadis itu langsung menunduk. "Jadi selama ini Mas bohong sama aku?" Suaranya bergetar. Arga terlihat panik. "Aku bukan berniat bohong. Aku cuma ingin hidup sebagai orang biasa." Sinta menggigit bibirnya menahan perasaan campur aduk. Ia merasa marah karena dibohongi. Tetapi di sisi lain, ia sadar Arga tetap orang yang sama. Pria yang selalu membantu mereka dengan tulus. "Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, semuanya berubah," lanjut Arga pelan. Kalimat itu membuat hati Sinta terasa sesak. Karena tanpa disadari, semuanya memang mulai berubah. Warga desa yang dulu memandang rendah Arga kini mendadak bersikap hormat. Bahkan beberapa orang mulai menjilat dan mencari perhatian. Namun Arga justru merasa semakin jauh dari ketenangan yang selama ini ia rasakan di desa itu. Sebelum masuk ke mobil mewahnya, Arga berjalan mendekati Sinta sekali lagi. "Aku datang ke warteg ini bukan sebagai CEO," katanya lirih. "Aku datang sebagai pria biasa. Dan kamu satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia, bukan karena uang atau jabatan." Sinta menahan air mata saat mendengar ucapan itu.
Mobil mewah itu akhirnya pergi meninggalkan warteg sederhana tersebut. Dan sejak hari itu, kehidupan mereka tak pernah sama lagi. Sejak identitas Arga terbongkar, suasana desa berubah total. Warteg Bu Rina mendadak ramai didatangi warga yang penasaran ingin melihat tempat di mana seorang CEO miliarder pernah makan dan bekerja seperti orang biasa. Orang-orang yang dulu menghina Arga kini berubah ramah, seolah tak pernah merendahkannya. Bahkan beberapa warga mulai mendekati Bu Rina dan Sinta dengan sikap yang berbeda. Namun bagi Sinta, semua perhatian itu justru membuat hidupnya terasa tidak nyaman. Setelah kembali ke Jakarta, Arga memang masih sering menghubungi Sinta. Hampir setiap malam ia menelepon hanya untuk menanyakan kabar warteg atau memastikan Bu Rina sudah minum obat. Tetapi semakin lama, Sinta mulai merasa dunia mereka terlalu berbeda. Di televisi, Arga kembali tampil sebagai CEO muda sukses yang selalu dikelilingi orang penting dan kehidupan mewah. Sementara dirinya hanyalah gadis desa biasa yang bahkan untuk memperbaiki atap warteg bocor saja harus menabung berbulan-bulan. Suatu sore, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan warteg. Namun kali ini yang turun bukan Arga. Seorang wanita cantik berpakaian mahal keluar dengan tatapan tajam. Ia berjalan masuk ke warteg sambil sesekali menutup hidungnya, seolah jijik dengan tempat sederhana itu. Wanita itu bernama Clara. Ia adalah anak pengusaha besar, sekaligus wanita yang dijodohkan dengan Arga sejak lama. Sinta yang sedang membersihkan meja langsung menghampiri dengan sopan. "Memesan apa, Mbak?" Clara malah tersenyum sinis. "Jadi kamu, Sinta?" Nada suaranya membuat suasana langsung terasa dingin. "Iya," jawab Sinta pelan. Clara lalu melihat sekeliling warteg sambil tertawa kecil meremehkan. "Lucu juga ya, Arga sampai betah tinggal di tempat seperti ini." Sinta mulai merasa tidak nyaman. "Ada perlu apa ya, Mbak?" Clara mendekat sambil menatap tajam wajah Sinta. "Aku cuma mau bilang, jangan terlalu berharap sama Arga." Sinta terdiam. "Dunia kalian beda jauh. Kamu cuma gadis desa pemilik warteg kecil. Sedangkan Arga pewaris perusahaan miliaran rupiah." Ucapan itu terasa seperti tamparan keras. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan mereka. "Tapi saya nggak pernah minta apapun dari Mas Arga," jawab Sinta pelan. Clara tertawa mengejek. "Semua perempuan bilang begitu." Kalimat itu membuat mata Sinta mulai berkaca-kaca. Namun Clara belum berhenti. "Kamu tahu nggak? Keluarga besar Arga nggak akan pernah menerima perempuan seperti kamu." Sinta menunduk diam. Meski menyakitkan, sebagian dari ucapan Clara memang benar. Setelah berkata demikian, Clara pergi meninggalkan warteg dengan tatapan penuh penghinaan. Malam itu, Sinta menangis sendirian di belakang warteg. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa rendah diri. Ia mulai berpikir bahwa kedekatannya dengan Arga hanyalah mimpi yang mustahil. Bu Rina yang melihat putrinya menangis langsung mendekat. "Sinta, kamu suka sama Arga ya?" tanya ibunya lembut. Sinta terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan sambil menangis. "Tapi aku sadar diri, Bu. Aku nggak pantas buat dia." Bu Rina memeluk putrinya erat. "Nak, cinta itu bukan soal kaya atau miskin." Meski begitu, kata-kata Clara terus terngiang di kepala Sinta. Keesokan harinya, Arga datang ke desa tanpa memberi kabar lebih dulu. Wajahnya terlihat lelah, seperti habis bertengkar. Begitu melihat Arga datang, Sinta justru berusaha menghindar. "Sinta," panggil Arga bingung. "Aku lagi sibuk, Mas." Arga langsung sadar ada sesuatu yang salah. "Ada apa?"
Sinta akhirnya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Mas sebaiknya jangan sering datang lagi ke sini. Arga terkejut. Kenapa? Karena aku capek dianggap perempuan murahan yang ngejar harta. Suara Sinta bergetar menahan tangis. Arga langsung mengerti. Clara datang ke sini? Sinta tak menjawab, tetapi air matanya sudah jatuh lebih dulu. Wajah Arga berubah marah. Tanpa banyak bicara, ia langsung pergi meninggalkan warteg. Malam itu juga, Arga mendatangi rumah keluarganya di Jakarta dan terjadi pertengkaran besar. "Aku gak akan menikah dengan Clara," bentak Arga di depan keluarganya. Ayahnya langsung murka. "Kamu mau hancurkan reputasi keluarga cuma demi gadis desa?" Arga mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Aku lebih memilih perempuan tulus daripada orang yang cuma peduli harta." Untuk pertama kalinya, Arga melawan keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Arga kembali ke desa membawa beberapa pekerja bangunan. Diam-diam, ia membantu memperbaiki warteg Bu Rina yang sudah lama rusak. Atap bocor diganti baru, dinding dicat ulang, dan dapur diperbaiki agar lebih nyaman. Sinta syok melihat semua itu. "Mas, ngapain begini?" Arga menatapnya penuh kesungguhan. "Aku gak peduli orang lain bilang apa. Aku membantu karena aku sayang sama kamu dan ibumu." Sinta terdiam. "Aku memang CEO," lanjut Arga pelan. "Tapi di depan kamu, aku cuma pria biasa yang jatuh cinta pada perempuan baik hati." Air mata Sinta kembali jatuh. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia sadar cinta Arga benar-benar tulus. Hari-hari setelah pertengkaran besar antara Arga dan keluarganya menjadi awal perubahan besar bagi kehidupan Sinta dan Bu Rina. Warteg sederhana yang dulu hampir roboh kini perlahan berubah lebih rapi dan nyaman. Atap bocor sudah diperbaiki, meja-meja kayu lama diganti baru, dan dapur kecil Bu Rina kini tampak jauh lebih bersih. Namun yang membuat Sinta terharu, semua perubahan itu dilakukan Arga tanpa pernah bersikap sombong. Meski kini semua orang tahu dirinya seorang CEO miliarder, Arga tetap datang ke warteg dengan sikap sederhana seperti dulu. Ia masih duduk di kursi pojok favoritnya, masih memesan nasi telur balado, dan masih membantu membereskan meja ketika warteg ramai. Hal itu membuat warga desa mulai menghormatinya, bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan hatinya. Bahkan orang-orang yang dulu pernah menghina Arga kini merasa malu sendiri. Suatu pagi, Denny datang ke warteg dengan wajah canggung. Ia menghampiri Arga yang sedang membantu mengangkat galon. "Mas, gue mau minta maaf soal sikap gue dulu," ucap Denny pelan. Arga tersenyum kecil lalu menepuk bahunya. "Sudahlah, aku juga gak marah." Jawaban sederhana itu membuat Denny semakin kagum. Dalam hati, ia sadar tak heran Sinta akhirnya jatuh cinta pada pria seperti Arga. Sementara itu, hubungan Arga dan Sinta semakin dekat. Kini Arga tak lagi menyembunyikan kehidupannya. Ia mulai menceritakan tentang tekanan besar yang selama ini ia rasakan sebagai CEO perusahaan besar. "Aku capek hidup di lingkungan yang semuanya dihitung pakai uang," ucap Arga suatu malam. Mereka saat itu duduk di depan warteg yang sudah tutup. Angin malam berhembus pelan ditemani suara jangkrik dari sawah. Di Jakarta, semua orang baik karena ada maunya. Aku bahkan gak tahu siapa yang benar-benar tulus. Sinta menatap Arga dengan lembut. "Mas pasti kesepian ya?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam cukup lama. Selama bertahun-tahun, tak pernah ada yang benar-benar peduli pada perasaannya.
Semua hanya melihat dirinya sebagai pewaris perusahaan besar. Namun di desa kecil itu, bersama Sinta, Arga merasa menjadi dirinya sendiri. "Aku bahagia waktu di sini," jawab Arga pelan sambil menatap Sinta. Wajah Sinta langsung memerah. Hari demi hari berlalu, dan warteg Bu Rina kini semakin ramai. Banyak pelanggan baru datang karena penasaran dengan kisah CEO miliarder yang pernah makan di sana. Namun Arga diam-diam membantu lebih dari itu. Ia membuatkan sistem pembayaran digital sederhana untuk warteg, membantu promosi usaha Bu Rina lewat media sosial perusahaan miliknya, bahkan mengajari Sinta cara mengelola usaha dengan lebih baik. Tanpa sadar, kehidupan mereka mulai berubah menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, warteg kecil itu berkembang menjadi rumah makan sederhana yang terkenal di kota kecil tersebut. Bu Rina sampai menangis haru melihat perubahan hidup mereka. "Kalau ayahmu masih hidup, pasti dia bangga sekali," ucap Bu Rina pada Sinta. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Arga tahu ada satu hal yang belum ia lakukan. Ia ingin memastikan Sinta benar-benar menjadi bagian hidupnya selamanya. Suatu sore yang cerah, Arga mengajak Sinta pergi ke sawah tempat pertama kali mereka berbincang panjang dulu. Hamparan padi hijau bergoyang tertiup angin sore, sementara langit mulai berubah jingga menjelang matahari terbenam. Sinta terlihat bingung. "Mas, kenapa ngajak aku ke sini?" Arga tersenyum kecil. "Karena tempat ini saksi pertama aku menemukan kebahagiaan." Ucapan itu membuat jantung Sinta berdebar. Arga kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Sinta langsung menutup mulutnya kaget. Dengan perlahan, Arga berlutut di hadapan gadis desa yang dulu menolongnya di warteg tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. "Sinta," suara Arga terdengar bergetar. "Aku pernah punya segalanya. Uang, jabatan, perusahaan besar. Tapi semua itu gak pernah bikin aku benar-benar bahagia." Mata Sinta mulai berkaca-kaca. "Sampai akhirnya aku bertemu kamu. Perempuan sederhana yang menolongku saat semua orang memandangku rendah." Air mata mulai jatuh di pipi Sinta. "Kamu mengajarkan aku arti ketulusan dan cinta yang sebenarnya." Arga membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin indah di dalamnya. "Sinta, maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Tangis Sinta pecah seketika. Di tengah sawah yang diterpa angin sore, gadis desa itu mengangguk sambil tersenyum haru. "Aku mau." Arga langsung memeluk Sinta erat. Di kejauhan, beberapa warga desa yang melihat momen itu ikut tersenyum bahagia. Tak ada yang menyangka. Kisah cinta besar itu bermula dari sebuah warteg kecil, seporsi nasi telur, dan seorang gadis desa yang memilih menolong pria asing saat semua orang meremehkannya. Dan sejak hari itu, Arga dan Sinta membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang harta, jabatan, ataupun status sosial. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan, pakaian, atau keadaan ekonominya. Karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Ketulusan hati jauh lebih berharga daripada harta dan jabatan. Selain itu, cinta sejati tidak lahir karena kekayaan atau status sosial, melainkan dari perhatian, pengorbanan, dan rasa saling menerima dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah mengharukan hari ini di channel Drama Story ID. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga tentang ketulusan, kebaikan, dan cinta sejati
yang tidak memandang status sosial ataupun harta. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.